Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Uli kebetulan kita lagi keluar dari studio ya. Kita jalan-jalan ke satu tempat yang merupakan rumah dari juara 3 internasional. Ini laga percupangan dunia nomor 1 beta competition di Denpasar, Bali. Nah, kita akan ngobrol langsung sama Mas Supri. Beliau adalah seorang pemuda Lubuk Linggau yang berhasil mengharumkan nama kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan di kancah dunia dari laga cupang. Tahu cupang ya? Cupang itu salah satu jenis ikan yang sekarang lagi digandrungi masyarakat. Kita langsung ke rumahnya ya. Yuk. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah masuk di rumah Kak Supri Hartandi. Beliau yang Uli kenalin di depan tadi ya. Beliau adalah juara 3 beta competition di Denpasar, Bali. Dan sekarang alhamdulillah Sabtu kemarin ya kita sampai rumahnya Kak ya? Iya benar. Sabtu kemarin. Nah ini rumahnya letaknya di RT 5 Kelurahan Ceremetaba, Jalan Keramat. Jadi teman-teman yang mau lihat cupang-cupang yang bagus itu bisa main ke sini. Nanti kita tunjukin ya gimana bentuk koleksi beliau. Dan ini juga dijual nggak ya? Ada yang dijual. Ya kan sekarang artis-artis juga lagi banyak tertarik ya sama dunia perikanan, salah satunya cupang. Nah, nanti kita mau tanya sama beliau gimana sih caranya mengembangbiakan, terus gimana caranya beliau bisa mempertahankan bisnis itu 2 tahun ya Kak ya? Ya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Oke Kak Supri, ini beliau dengan penampilannya yang memiliki keterbatasan fisik, tapi kepercayaan dirinya luar biasa. Gitu. Jadi Kak, pertama waktu kita memastikan di tahun 2019 artinya ya, mulai bisnis cupang ya? Awal 2020. Oh sudah awal 2020? Iya. Kenapa tuh dulu tertarik ikan cupang gitu? Dulunya tertariknya itu sebenarnya nggak ada niat sebenarnya main cupang itu. Habisnya itu kemarin saya ngobrol sama teman-teman kan dulu waktu masa pandemi pengennya usaha apa, dan akhirnya saya kemarin nurunin sama teman-teman ini kan lagi musim cupang, coba yuk kita main cupang gitu. Dan akhirnya saya main cupang yang aduan itu dan berkembang biak sampai jual cupang liar. Itu boleh tahu modal awalnya nggak? Mas berapa? Apa? Modal awalnya berapa dulu? Modal awal pertama itu cuma 50.000. 50.000? Dapat berapa cupang? Kemarin 50.000 cuma dapat 20 ekor. Terus nama Mas Supri bisa begitu cepet begitu loh dikenal itu, kita offline, jualan offline atau online gitu? Dulu sering jualan online. Pertama saya main di Facebook online, dan akhirnya pas saya main lagi saya beralih ke Instagram, dan akhirnya omset pemasukan di Instagram lebih baik daripada Facebook. Ini kita jual keluar kota juga? Luar kota sampai kemarin ke luar negeri. Kita kan bingung ya, cupang itu sebenarnya dari mana sih? Melihat Mas Supri melihat cantik, terus mahalnya itu dari apa ya? Dari warna sama bentuk badan postur. Itu cupang yang Mas beli dari awal itu dari mana cupangnya dulu? Ikannya dulu dari mana? Dari pemain cupang juga di Linggau. Saya beli ikan yang ekor-ekornya besar itu. Habis itu diternakan. Saya buat varian baru bagaimana saya kedepannya untuk membuat cupang itu lebih menarik untuk perhatian pelanggan gitu. Jadi ternak sendiri. Gitu. Pernah gagal nggak sih dalam proses ternak? Gagal, hampir 6 kali coba gagal. Ada yang indukannya saya beli mati, dan anaknya pernah netas itu mati semua. Gitu. Itu ya, jadi gagal dulu teman-teman. Ya. Nggak bisa kita langsung. Mas Supri pernah bikin satu acara live. Beliau bilang kita nggak bisa sukses langsung naik ke atas. Iya. Tapi kita mesti harus naik beberapa tangga dulu. Benar. Baru kita di atas. Saya paling ingat itu. Oh ya Mas Supri. Kan dalam proses bisnis itu kan, kadang kan mungkin kalau orang yang belum tahu, cupang cuma kayak gitu aja gitu. Pernah dicibir nggak sih? Pernah.
dilecehin gitu? Pernah salah satu seorang, tapi saya tidak bisa nyebut orang itu bilang saya, apa kamu bisa dengan keadaan kamu begini, apa kamu sanggup untuk berjuang, sedangkan kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan saya pikir orang yang begitu orang yang tidak bisa seperti saya, karena omongan orang itu membuat motivasi saya untuk semangat aja. Justru kita mesti nunjukin ya, Tunjukin pada mereka bahwa omongan mereka itu salah gitu. Saya pernah gitu. Oke teman-teman, tadi udah dijelasin ya sirip dan warna ya. Sirip dan warna. Terus akhirnya selama dari tahun 2020 pandemi terdampak nggak? Terdampak juga. Terdampak pandemi. Jadi kita gimana? Kita nggak bisa ngirim ke luar kota atau gimana? Ya kalau kita ngirim kita lewat paket bisa. Masih bisa. Bisa. Boleh tahu nggak harga cupang yang diternak sama Mas Supri sampai berapa paling mahal? Saya dulu pernah jual paling mahalnya itu sampai 5-6 juta. Paling mahal saya jual. Aduh, aku miring-miring dulu. 5 sampai 6 juta. Gitu. Satu ekor. Satu ekor. Siapa yang beli? Dua orang luar. Kemarin ada orang Jakarta, Tangerang. Itu yang beli Cino, Moretot, Kertol gitu. Yang pernah saya jual mahal itu ikan juara. Ikan juara. Ikan juara. Nah, karena ikan juara kita kan kalau lihat ada ya salah satu serial kartun tuh ikan juaranya cupang juga. Itu gimana Mas? Jelasin dulu karena nanti kita akan sampai ke arah juaranya beliau. Gitu. Gimana melahirkan ikan juara dari yang Mas ternak itu gitu loh? Ya kalau melahirkan ikan juara itu utama itu yang kita lihat itu dari indukannya dulu. Indukannya itu warna dengan postur tubuhnya. Kalau menurut kita ini masuk untuk kriteria juara untuk kontes, ya kita akan. Biasanya kalau ikan juara itu harga indukannya nyampe 10 hingga 20 juta. Mas punya? Enggak. Jadi, belum punya. Jadi kita untuk laga kemarin gimana tuh? Belum sebelum itu berapa kali laga dulu sebelum kita ke internasional? Itu saya pernah ngikuti antar kabupaten Linggau, 10 Linggau, dan akhirnya kayak itu kemarin Bengkulu, Singkut, Sekayu kemarin serempak di Bali. Oh jadi seluruhnya gabung di Bali. Dan akhirnya di Singkut kemarin saya dapat juga juara 3, di Bali juga dapat juara 3 kemarin. Oh gitu. Nanti kita lihat ya cupang yang bisa bikin Mas Supri bisa juara 3 internasional itu kayak gimana sih bentuknya? Terus boleh cerita nggak Mas? Kan di tengah proses kita laga itu kan pasti kita ada ketemu orang-orang gitu. Iya. Apa yang Mas Supri dapat impact positifnya untuk bisnis cupang di Lubulingga? Yang pertama saya cupang itu hanya sekedar hobi sih, dan ingin mencari teman-teman seperti keluarga gitu satu. Kalau untuk investasinya cupang itu sebenarnya tidak terlalu sih. Cuman yang bikin saya tertarik untuk si cupang itu kemarin untuk laga itu, saya pengen mencari pengalaman, pengen belajar, pengen mencari ilmu, dan pengen mencari teman gitu. Bukan untuk kesenangan, tapi untuk mencari ilmu itu lebih manfaat daripada itu. Jadi akhirnya ilmu yang didapat apa setelah sampai ke ini internasional ya, dunia ya? Iya. Itu apa gitu? Yang saya dapat itulah kemarin pengalaman, ilmu, dan wawasan saya dapat kemarin di sana. Terus selama proses di pasar ketemu sama orang mana aja? Kemarin itu acaranya bukan di Denpasar, Mbak. Oh di mana? Di Kuta. Oh di Kuta. Maaf ya, kita salah. Okay. Terus di Kuta Bali itu kompetitornya berapa gitu? Kompetitor waktu kita lomba itu maksudnya cupang dari mana saja yang dihadirkan di dunia? Cupang itu kemarin ada sekitar 1818 peserta. 1818 peserta ya. Itu ya. Enggak, itu Asia. Maksudnya dibagi ikannya kebanyakan dari Indonesia, dari enggak seluruh dunia gitu. Cuman ada berbagi beberapa negara lain ikut kemarin itu. Cuman orang-orang yang dari negara lain itu nggak bisa ikut karena masih keadaan pandemi, jadi dihandlingin kemarin. Saya misalnya ada orang dari luar Jakarta mau ikut kontes Linggau, dia nggak bisa hadir dan dia kirim ke saya, ya saya amanai, saya ikuti. Jadi kalau yang menang
ya tetap kembali ke mereka, cuman kita ada maksudnya itu ada ongkos transportasinya gitu aja. Teman-teman, bicara tentang kejuaraan pasti beliau nggak serta merta percaya diri ya atau berdiri di atas podium gitu. Itu gimana ceritanya Kak bisa juara 3? Juara 3 itu sebenarnya saya enggak kebayang, enggak menyangka. Kenapa? Saya kemarin cuma ngirim cuma 3 ikan. Cuma 3 ikan. Itu ikan ternak kita sendiri atau ikan gimana? Yang juara itu saya beli dari kecil sampai besar saya beli. Saya beli kemarin cuma harganya berapa ya? 25.000. Ikan lokal? Iya, ikan lokal. Ikan linggau? Ikan linggau. Itu saya beli. Dan duanya itu saya beli ke luar kota. Dan akhirnya yang 2 itu nggak bisa juara. Dan saya tambah yakin bahwa ikan lokal Lubuk Linggau itu pasti bisa untuk menjadi juara. Karena saya sudah merasakan. Oh, Gitu. Ikan linggau. Warnanya apa? Warnanya kuning. Kuning. Kalau melihat ikan warna kuning, ikan cupang ya, jangan diabaikan. Meskipun harganya 25.000 ternyata bisa bikin hoki ya. 25.000 bisa menjadi 25 juta. Oh gitu. Kalau kita udah juara internasional itu bisa nyampe puluhan juta. Jadi gimana memelihara ikan yang udah juara itu Mas Supri? Yang meliharanya pertama saya strukturnya makanannya dulu utamanya tuh makannya kita harus bersih seperti jentik nyamuk atau cacing gitu. Airnya juga 3 hari sekali ganti. Jadi beda ya perlakuan antara yang harga 25 juta dengan yang harga 20.000. Beda. Sebenarnya sama sih, tergantung perawatan kita. Gitu. Boleh tahu nggak sih dari awal menernak sampai dia udah siap kontes itu berapa bulan? Dari awal peternakan itu sampai kontes itu mungkin butuh waktu 5 sampai 6 bulan. Itu Tapi Mas Supri tiap hari pada beli di sini anak-anak atau ada sih, teman-teman? ada sebagian. Kalau saya sih banyak kan orang luar yang beli. Orang luar kota, kadang ada yang nanya juga orang luar negeri. Boleh tahu nggak sebulan bisa ngasih berapa? Kalau per sebulan sih nggak tergantung ya, Pak. Estimasi. Estimasinya paling sebulan itu nyampe 7 hingga 8 juta sebulan. Tujuh hingga 8 juta loh dari bisnis cupang. Tapi itu nggak langsung di angka itu ya ketika kita Nggak. merintis ya. Kadang juga nggak nyampe, kadang seminggu aja nyampe 6 sampai 7 juta seminggu aja. Kalau misalnya lagi ini. Iya, kalau lagi rame rezekinya. Gitu. Jadi teman-teman menekuni segala sesuatu itu memang harus konsep ya. Iya, konsep. Dan kita nggak boleh maksudnya bersabar-sabar dulu. Iya. Jadi Mas Supri sekarang fokus di cupang dulu. Kalau sekarang Atau ada bisnis fokus di lain? Jepang, kadang saya kalau yang lain itu kalau nggak ada kerjaan ya paling ada teman-teman yang benar HP kayak gitu saya bisa. Oh, gitu. Terus seperti programan gitu, seperti mendesain-desain gitu. Oh iya teman-teman, kita mungkin bertanya-tanya gimana Mas Supri bisa sepede ini ya. Apa beliau sempat sekolah atau misalkan gimana orang tuanya mendidik dan sebagainya. Itu gimana Mas Supri bisa sepede kayak sekarang gitu. Kalau saya Ya, sekolahnya di mana gitu dulu. oh ya, dulu saya sempat sekolahnya di sekolah SLB, sekolah luar biasa, dan akhirnya pas masuk SMP saya pernah masuk pesantren di Singkut, pesantren dan akhirnya saya nggak lama sih di pesantren, nggak nyampe setahun saya pulang lagi dan masuk SMP lagi. Jadi memang ada yang bikin apa ya pendidikan sosialnya bagus juga gitu. Iya gitu. Teman-teman juga bisa banyak gitu. Boleh tahu nggak pengiriman paling jauh di mana? Pengiriman paling jauh itu Malaysia. Malaysia. Paling banyak juga di Malaysia. Yang suka Malaysia cupang. dikit. Oh dikit. Paling banyak di lokal itu Jakarta, Tangerang, dan Surabaya. Kira-kira untuk teman-teman yang sekarang sedang berjuang di hobi cupang, ada saran nggak dari Mas Supri untuk mereka? Ya kalau saran saya sih untuk teman-teman untuk hobi cupang, pertama kunci utama itu jangan pernah mengeluh, terus berusaha, tetap semangat, karena proses untuk menjadi sukses itu berawal dari tangga pertama untuk menaiki tangga kedua. Oke. Dan itu lama ya Mas Supri, 2 tahun ya prosesnya. Lama bener. 2 tahun baru benar-benar bisa merasakan buahnya gitu, Ya hasilnya gitu. itu saya juga main cupang ini berangkat ke Bali itu karena ada usaha itu. Oh iya
Iya. pengusaha dari Jakarta itu. Yang bantu untuk transport akomodasinya sendiri. Ya, itu juga orang Cina. Ya sudah kontrak sendiri kemarin. Ya pengusaha ternama di Jakarta dan motivator. Sebenarnya ke Bali itu bukan niat saya, cuman nggak disangka kemarin itu sebenarnya dia yang berangkat ke Jakarta, ke Bali itu untuk jadi bintang tamu di sana. Dan akhirnya dia nggak jadi berangkat karena dia mau support aku, udah dia suruh saya berangkat di situ. Dan akhirnya semua biaya itu semua namanya itu Tommy Wong. Oke. Tommy Wong. Mungkin nanti teman-teman bisa searching di Google karena beliau seorang apa ya, pengusaha besar. Iya, orang ternama terkenal Indonesia. Oke teman-teman, itu dulu perbincangan saya dengan Mas Supri siang hari ini. Semoga bisa bikin kita spirit baru ya untuk kehidupan kita. Dan bagi teman-teman yang lagi menggeluti dunia percupangan di Kota Lubulingga, kata Mas Supri tadi mesti optimis dan jangan pernah mengeluh. Memang kalau pasar cupang kan naik turun ya? Iya, kebanyakan main naik turun. Kadang kan orang itu kalau pasar cupang lagi nurut dia udah menyerah. Kadang ada yang pensiun. Kalau saya enggak. Itu kalau kita niat kita hobi, bukan untuk mencari sekedar mencari uang. Sebenarnya sih saya orangnya nggak munafik, sebenarnya mencari uang. Tapi kalau kita hobi, kita rawat ikan cupang dengan baik, ikan cupang akan menimbulkan rezeki untuk kita. Oke. Nanti kita sambil lihat langsung tempat apa ya? Apa namanya ikan cupang? Pemeliharaan ya? Galeri. Oh galeri ikan cupang. Kita mau tahu tips dari Mas Supri gimana cara menjaga biar airnya tetap bagus, makanannya seperti apa. Ya. Terus lagi mungkin teman-teman ada yang mau tahu yang mana harga 20, yang mana harga 3.000, yang mana harga paling mahal tadi ya. Benar. Kita langsung ke galerinya. Oke, yuk. Jadi teman-teman, ini galerinya Mas Supri, tempat beliau menyimpan harta karun. Harta karun tahu apa? Di sini ikannya bagus-bagus. Aku sebenarnya nggak terlalu ngerti ya sebenarnya ikan cupang bagus kayak gimana, tapi tadi sekilas beliau sudah tunjukin. Dan kayaknya sih emang lebih beda gitu ya Mas ya, kalau yang betul. harganya agak tinggi dibanding yang harga masih low menengah di bawah gitu. Iya. Oke Mas Supri, boleh tunjukin dulu nggak gimana Mas Supri sehari-hari mengelola galeri ini gitu? Apa biasanya kalau bangun tidur tuh apa dulu yang kita cek? Pertama kan makan dulu, cek kondisi ikan. Oh makan dulu. Yang dicek yang mahal dulu atau random aja? Semuanya. Oh semuanya harus dicek gitu? Iya, harus dicek satu-satu Ini persatu. berapa seluruhnya ini? Ini mungkin ada sekitar 200-300. 200 koleksinya, jadi teman-teman yang mau cari di sini bisa. Jadi utama kunci ikan biar dia nggak kuncup. Gitu. Ya kita utamakan kita buka sekatnya seperti ini. Oh dibuka sekatnya. Biar dia ekornya Dibuka sekatnya gini. Iya. Ini teman-teman kita buka sekatnya. Tapi nanti dia maksudnya berantem nggak? Ya enggak, dia supaya badannya gitu kan nggak kuncup, biar ekornya selalu lebar kayak gini. Oh, Jadi utamakan kunci kontes itu dia harus nggak boleh kuncup, makanya harus kalau kita orang awam ekornya harus kayak lebar supaya juri nanti bisa ngelihat dia lebih bagus lagi. ini 3 ini bisa dilihat ya. Iya. Cantik banget. Ini berapa bulan usianya? Ini baru 4 bulan. Biasanya masa ketahanan tubuhnya itu berapa bulan Mas? Enggak tergantung sih, Mbak. Ada yang mengaku saya punya ikan hampir 1 tahun hidup. Jadi kalau dia sudah pernah menang kontes, bakal ikut kontes lagi nggak? Bakal ikut kontes sampai masa dia nggak jadi juara. Oh gitu. Nah, Ini Mas, orang tahu nggak kalau di sini ada ikan mahal? Maksudnya keamanannya enggak, gimana? saya orangnya nggak mau ngumbar-ngumbar, kalau orang datang aja saya bantu. Gitu. Oh gitu. Saya orangnya tertutup aja. Jadi kalau orang mau ya silakan, kalau nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi boleh tanya nggak? Ya nanti bisa di-share ya sama teman-teman kameramen. Antara 3 ini kalau Mas Supri nilai yang paling mahal yang mana Mas Supri? Sebenarnya kan ini nggak terlalu nilai mahalnya sih sebenarnya. Ini karena Estetisnya mahal ini, karena dia juara. Ada yang paling lebih mahal nyampe 5 juta 6 juta ini kan. Ini namanya Avatar Gold, Avatar Mas. Super. Ini harganya sampai 5 hingga 6 juta. Ini dari mana Mas? Ini yang peranakan Lubulingga yang ini ya? Ya, ini ternakan saya sendiri. Oh ini ternakan Mas Supri sendiri. Oh gitu. Setiap kali menernak Mas, itu seluruhnya bisa bagus semua atau Enggak, dia paling dari 5
ratusan anaknya itu, yang cuman yang paling bagus yang bisa kompetensi jual mahal itu 10 hingga 5 ikan. Sampai 5 juta. Iya, Tapi lumayan ya. lumayan. Kalau jadi semua kan lumayan ya. Iya. Oh, jadi semakin dia sering jual lah, semakin dia tinggi harganya. Iya, semakin tinggi harganya. Nah, ini kan kita melihat airnya ini agak kuning ya. Iya. Terus di bawah ada Daun ketapang. daun ketapang, itu manfaatnya apa? Manfaatnya supaya nggak dia bikin sakit, supaya pH airnya itu lebih bagus dengan memperkat warnanya. Mas tahu ilmu itu dari mana? Belajar dari teman-teman. Oh gitu. Iya teman-teman, jadi ini lebih banyak yang warnanya kecoklatan ya mas ya? Iya. Coklatan. Jadi ketika daun ketapang ini dijemur dulu atau gimana nih? Atau Daun ketapang itu awal kelola dijemur dulu sampai kering kayak kerupuk itu, baru dicemplungin ke situ. ada banyak di lingkar daun ketapang? Ini contoh daun ketapang. Oh iya. Itu beli atau mas? Ini saya kelola sendiri, saya ngambil banyak di linggau. Kayak gini teman-teman, daun ketapang. Ini manfaatnya? Manfaatnya cepat ya untuk menyembuhkan penyakit ikan juga. Oh, menyembuhkan penyakit ikan. Nih ada tips nih dari Mas Supri. Terus di sini ada garam. Garam. Untuk Ini apa garam. tuh? Ada Supaya vitamin juga. airnya ada kayak asin-asinan gitu. Apa memang cupang itu hidupnya di laut ya? Enggak, supaya apa tuh biar dia asin, biar airnya itu enggak terlalu buat penyakit gitu. Kalau garam kan kayak air laut gitu. Oh. Jadi ikan itu beradaptasinya lebih baik gitu. Jadi ada ini, ada apa ada ya? Banyak sih obat-obatnya. Ini HCl obatnya juga air hijau. Oh iya. Ini untuk kalau kita air bening melapik ini supaya ini saya lebih utamakan pakai, kenapa saya kayak gini air putih pakai garam sama ini aja dia insya Allah akan baik, nggak ada apa-apa walaupun nggak pakai ketapang gini. Ini melapik namanya. Ini bisa mempengaruhi warna nggak mas ketapangnya ini? Bisa mempengaruhi warna karena kan awal anak ikan itu dari warna selo dulu warnanya, warna polos nggak ada warna gitu, warna putih, dan akhirnya direndam ketapang dia menimbulkan warna putih. Oh bisa memperkuat warna ini Iya juga ya? benar. Oh gitu. Itu tipsnya. Jadi teman-teman yang mau memelihara cupang, ini Mas Supri ini welcome loh kalau mau belajar sama beliau. Ya, Mas, Iya ya? boleh boleh. Boleh kalau mau belajar. Saya jelasin lagi, rumahnya di Jalan Ceremetaba, Kelurahan Ceremetaba, tapi masuk Jalan Keramat Abadi mas ya? Iya benar. Keramat Abadi dekat Masjid Nurul Iman ya? Iya benar. Dekat Masjid Nurul Iman, masuk aja. Terus ada turunan, terus belok kiri. Rumah Mas Supri. Beliau udah terkenal loh di sini. Nah terus kita mau tanya juga. Jadi mas, nanti kalau kita ada yang mau beli misalnya, Nah, ini kita lepas nggak? kalau untuk juara internasional belum saya lepas. Nggak akan lepas. Enggak akan lepas sampai kapanpun karena itu kebanggaan saya sendiri karena ngerawatnya dari kecil. Iya. Kalau untuk juara-juara yang lain saya boleh lepas, kalau yang ini enggak saya lepas. Karena Nggak dijual lagi. enggak dijual. Tapi untuk kalau yang lain, kalau misalnya harganya cocok, enggak keberatan orang yang beli, ya saya lepas. Gitu. Terus mas, kalau kita packing mau misalkan dari luar negeri mau beli itu packingnya kayak mana tuh? Ada contohnya. Ya teman-teman, jadi beliau packing sendiri ya? Ya kayak gini kan, ini pakai kotak, ya. Dalam ini ada. Oh iya ada styrofoamnya ya? Rokok ini di dalam harus besar kan. Oh gitu, jadi nggak goyang-goyang. Plastiknya plastik kayak Yang lebih tebel ya mas ya? ya ini besar. Nah ini plastiknya, contoh plastik. Satu ikan Satu ikan. pakai ini. Biasanya ada yang komplain mati gitu nggak mas? Kalau yang komplain, kalau di saya 100% saya kembalikan uangnya. Kita ganti. Tapi mas? harus ada video unboxingnya. Oh gitu, jadi matinya kenapa? Atau memang dari unboxing mati ya? Saat barang nyampe, dia harus wajib video. Kalau dia nggak video, itu bukan tanda. Pelanggan Mas Supri udah sampai Malaysia. Iya. Teman-teman yang ada di negeri jiran, ini galerinya. Kita udah lihat-lihat. Oh iya, selera orang Indonesia dengan orang luar negeri beda nggak sih mas soal ikan cupang? Sama sih sebenarnya. Sama. Ya, cuman orang luar negeri itu diperdanakan fokusnya ke warna. Ya untuk koleksi gitu.
Kalau orang Indonesia utamanya banyak produksi untuk kontes. Kalau orang Indonesia untuk kontes, kalau orang luar negeri emang untuk Koleksi. untuk ngeliat-ngeliat gitu Iya. ya. Enaknya orang luar negeri itu kalau dia cocok dia bayar. Kalau orang Indonesia masih menegosiasi. Masih nego. Iya, itu orang Negonya Indonesia. negonya habis nggak, misalkan harga 200.000, biasanya kalau orang Indonesia negonya berapa? Pernah saya jual itu paling murah, saya jual 50.000, ditawarnya 20.000, itu paling sudah. Tapi saya bilang ya kalau mau ya segitu, kalau enggak apa-apa, kalau kamu nggak keberatan nggak apa-apa, ya enggak saya jual. Enggak mau ngemis itu. Apa-apa. Jadi kalau orang nggak mau beli dengan seharga yang masuk pasang ya nggak nggak apa-apa, kan rezeki udah diatur Iya. ya. Gitu. Paling rame tahun berapa Mas ikan cupang? 2020 kemarin paling ramai. Oh, 2020. 2021 ini udah Agak menurun lah omsetnya. tapi Penjualan. masuk ke juara. Jadi ketutup omsetnya. Oke teman-teman, kita udah mengulik gimana galeri yang tempat Mas Supri sehari-hari menggeluti ya. Terus kita juga udah ngelihat gimana proses packing. Mungkin teman-teman yang ada di negeri jiran di Jakarta ya, Tangerang ya banyak ya. Banyak. Itu sering belanja sama Mas Supri. Ini koleksi-koleksi beliau. Yang tertarik silahkan bisa beli via Instagram ya. Instagram namanya @beta@04. Itu kenapa sih nama beta-beta Mas? Beta itu adalah namanya fish ikan. Beta itu untuk semua. Berarti kita semua misalnya beta fish itu namanya kita semua pecinta Jepang. Oh gitu. Kalau ikan di Lubuk Linggau namanya apa aja Mas? Sama beta juga ada. Oh beta juga? Iya. Beta Linggau Fish gitu? Iya, itu ciri khas ikan Jepang kita. Jadi nama POM saya bukan Supri, jadi SH Beta. SH-nya itu apa? Supri Hartadi. Oh gitu, SH Beta. Kalau orang nggak tahu, sarjana ya kan? Iya, sarjana kan saya sarjana. SH. Amin. Baik teman-teman, itu saja. Oh ini, bentar. Itu piala. Ini piala-piala juara ya? Iya. Oke, ini banyak divisi. Memang setiap kontes ikut ya Mas ya? Iya, ikut. Setiap kontes ikut teman-teman. Sertifikat banget, ini saya tempel. Terus ini ada sertifikat juga. Tapi kalau dihitung teman-teman yang penyuka ikan hias di Lubuk Linggau berapa sih Mas? Banyak nggak? Kalau untuk 2021 banyak yang pensiun, banyak yang Oh 2021 banyak yang pensiun. kalau kemarin 2020 itu seluruhnya banyak terkena di seluruh banyak main. Itu pas ada pameran itu Mas Supri itu yang di Lipo. Oh iya kemarin ya di Lipo ikut saya. Barang itu berapa yang di? Yang kirim ke Lipo kemarin cuma 2 ikan. 2 ikan. 2 ikan, cuman nggak ada yang masuk ya. Apa yang penting saya nyari pengalaman dulu, belajar. Karena kekalahan itu bukan awal dari untuk kita untuk kalah lagi, tapi awal dari untuk kemenangan. Kekalahan itu awal dari kemenangan. Jadi yang mungkin gagal hari ini dalam hal apapun, Bener. jangan pernah pesimis dengan kemampuan kita ya. Kita harus ini. Kalau di samping ada lupukan yang umur 1 bulan, perawatan ikan. Kolamnya ada. Cuman 1 kolam. Oh. Mas, kalau misalkan yang mahal terus mati, gimana tuh rasanya? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah kemarin beli ikan harganya sampai 3.500.000 satu ikan itu. Baru sehari 2 hari saya rawat mati. Gimana tuh balik duitnya? Nggak dibalik. Sudah lewat. Sudah ikhlas aja gitu. Nggak apa-apa, ikhlas. Namanya Resiko barang itu, ya? ya risiko namanya. Setiap pengusaha pasti ada rugi, nggak mungkin ada untungnya. Oke, tuh itu saja Mas Supri, terima Oke, kasih siap. karena berkenan kami sharing ilmu sama kami di Boleh. Linggau Post Channel. Terima kasih teman-teman, ini ada Kak Edi sama Kak Daka, tim IT kita. Ya. Semoga apa yang Mas Supri bagi sama teman-teman dan pemirsa Linggau Post Channel bisa bermanfaat dan bisa menambah optimisme kita yang sedang mungkin menekuni bisnis cupang ya. Dan di Lubuk Linggau Mas Supri sudah bilang bahwa kualitas cupang di Lubuk Linggau itu sudah diakui, salah satunya juara internasional. Nanti bisa di shoot zoom in ya, gimana bentuknya, tipis banget gitu ya. Itu saja, selamat siang dan semoga hari ini kita selalu sukses dan ke depan kita juga makin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.